Stok beras Indonesia telah mencapai satu pencapaian baru apabila rizab kerajaan melebihi 4 juta tan setakat Mei 2025. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pencapaian ini didorong peningkatan ketara dalam pembelian domestik daripada para petani tempatan. Tak pernah ucap hello bila. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CGA TV. Aku akan menyapa kalian dulu. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran, dimudahkan segala urusan. Dan buat teman-teman TKI yang ada di Malaysia, hati-hati dalam bekerja, ingat keselamatan. Dan semoga kalian diberikan kelancaran, dapat rezeki yang melimpah, amin. Oke, di sini aku akan seperti biasa guys, aku akan memberikan satu edukasi, memberikan satu penjelasan, memberikan satu narasi kepada mereka-mereka yang selalu memandang rendah negara kita. Tak kiralah orang manapun, tapi terkhusus orang Indonesia itu sendiri, dari geng-geng mereka yang selalu memburuk-burukkan negaranya sendiri, sedangkan mereka tinggal di Indonesia, keluarganya di Indonesia, dapat bantuan dari pemerintah Indonesia, dari segi BPJS, dari segi bantuan dari pemerintah yang selalu ada bantuan beras, sembako, dan lain-lain. Keluarga mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi di satu sisi mereka ini selalu merendahkan Indonesia ataupun negara Indonesia. Oke, di sini ada satu komen yang perlu aku jelaskan. Dia bilang seperti ini guys. Dahlah bro, akui saja negara Anda itu miskin. Saya selalu melancong ke Indonesia di berbagai merata tempat, di kampung, di bandar, hanya ingin mengetahui kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Akui saja kalau rakyat ataupun negara Anda ini miskin. Oke, jadi aku tidak percaya kalau kamu ke Indonesia di merata tempat, aku nggak percaya. Kalau kamu nggak percaya, datang ke kampungku, ke daerahku Lamongan. Jadi nanti aku akan kasih tahu TikTokku apa, karena di situ bisa di DM. Nanti datang ke Lamongan, nanti aku akan bagi tahu gimana kehidupan di daerahku. Katanya kamu mencari penghasilan itu susah, terlalu miskin lah, itulah memang hakikatnya orang Malaysia, menghina. Kami yang datang ke Malaysia, mereka selalu panggil babu, mereka selalu panggil kuli, sedangkan kalian bertolak belakang dengan negara kalian, kerajaan kalian membutuhkan kami, membutuhkan pekerja asing, tapi kalian komplain, kalian menghina babu, menghina kuli, dan lain-lain. Oke, dari segi nggak usah dari segi yang muluk-muluk. Untuk besok perlawanan Indonesia versus Cina. Besok melawan Cina Indonesia. Betapa katakan kalian selalu mengatakan miskin, tidak sanggup membeli itu, membeli ini. Tiket Indonesia versus Cina dalam hitungan jam ludes, sold out, terjual. Sedangkan kalian di stadion kalian melawan Manchester United saja stadion nggak penuh. Kami di Indonesia, kami supporter Indonesia, tidak memandang Indonesia lawannya siapa. Tak kiralah lawan siapa, yang penting timnas yang main akan full stadion. Bandingkan dengan kalian hanya memandang lawan timnas Malaysia lawan siapa. Kalau lawan negara-negara yang itu tiket murah macam mana pun takkan penuh, takkan sold out seperti di Indonesia. Ini sekelas Manchester United pun tak full. Jadi apalagi itu dari segi bola, katanya kamu bilang negara Indonesia itu miskin, negara Indonesia itu tidak sanggup membeli apa-apa. Kenapa aku selalu mengatakan orang Malaysia itu sentimen, orang Malaysia itu selalu menghina babu, menghina kuli, dan lain-lain, sentimen dengan orang Indonesia. Kita lihat dulu video ini guys. Mina Konoha bila dapat orang Malaysia terus banyak bunyi sebab datang dari negara mundur. Maklumlah. Amboi. First of all, siapa Konoha tu? Siapa Konoha tu? Second, kalau lah let's say lah negara mundur, kenapa ramai orang Malaysia datang melancong dekat Indonesia? Jadi itulah kalian, itulah mundur kemajunya sebuah negara. Itulah perangai kalian. Kita sebenarnya itu tugasan kerajaan dan pemerintah. Selalu merendahkan orang, selalu merendahkan, menghina orang. Memang perangai kalian tuh seperti itu. So tunjukkanlah Anda seorang warga negara Malaysia yang baik. Boleh?
Kalian membutuhkan kami, tapi kalian menghina. Aku tidak mengatakan semua rakyat Malaysia seperti itu. Aku tidak mengatakan. Tapi segelintir yang sentimen, yang tidak tahu menau tentang kebutuhan pekerja yang ada di Malaysia itu memang seperti inilah. Kalian kalau terjun ke politik, menjadi pejabat, ataupun kalau kalian orang kaya, ada satu proyek, ataupun kalian kontraktor, kalian akan paham betapa pentingnya rakyat Indonesia, betapa pentingnya warga asing. Kalian buat longkang, kalian buat rumah, kok nak, orang Melayu nak kerja-kerja macam tuh. Tapi kalian selalu menghina kuli, menghina babu, menghina. Seperti itulah perangai kalian tuh seperti itu. Lihat, kita lihat saja video. Kita lihat video, katanya di Indonesia tuh miskin, Indonesia tuh negara mundur. Tapi kenapa banyak orang Malaysia datang ke Indonesia, kagum dengan Indonesia, membagikan video-video kekaguman yang pernah ke Indonesia tuh. Oke, kita lihat. Jom follow trip aku 5 hari 4 malam Jakarta Bandung. Let's go. Aku sebenarnya first time buat vlog tau. Kalau ada kurang tu minta maaf lah ya. So first day aku bertolak dari. Jadi mereka ini yang punya uang, ada budget. Nah, yang tak ada budget, ada uang, yang punya utang banyak, tanggungan banyak, utang rumah, utang kereta tu takkan. Bila aku sampai tu Tak mampu. Jadi kau tak payah alasan tak mau datang ke Indonesia tu karena banyak pemaksaan, banyak pungli dan lain itu tak payah apa alasan seperti itu. Memang korang ini tak ada budget untuk datang ke Indonesia. Ni kuasa yang mana yang Jakarta mesti akan singgah. Kita Masa lihat. aku memang penuh orang, so memang kena tunggu queue. Tapi kejap je. So bila hampa duduk kat meja, dia akan hidangkan semua menu ni kat hampa. Hampa boleh pilih hampa nak makan yang mana satu. Macam-macam jenis menu ada. Tapi kalau ikut tengkak aku, dia punya ayam pop dan sambal udang dia serius padu. Bikin teringat deh. So total aku makan kat sini Happy. untuk 2 orang lebih kurang Kagum. RM487,000 bersamaan dengan RM126 duit Malaysia. Dah settle makan, aku terus ke hotel aku untuk aku check in. Aku stay di Mears Kuningan atau Bukan seperti Pak Cik tu yang termakan dengan narasi-narasi amas ganteng. Kat sini untuk semalam dan esok aku akan berangkat ke Bandung. Mall di Indonesia, Jakarta tu sepi pak kuburan. Serba lengkap lah juga. Ada aircon, katil pun dia bagi katil queen. Gedung-gedung Ada perkantoran TV, kosong, dan ada mall-mall TI, kosong. siapa nak letak barang-barang apa beli apa Kumuh. minta TI. Lihatlah sendiri Bersih, weh. video ni, Makan orang Malaysia kenyang, sendiri. nampak katil, jom kita leno dulu. Malam aku ajak wife aku pergi satu mall ni. Mall ni adalah mall yang pertama ditubuhkan di Jakarta. Nama mall ni adalah Sarinah Mall. Mall ni start beroperasi semenjak 1966 tau. Dalam mall ni boleh layan cuci mata, nak tengok baju ke, nak tengok batik ke. Tapi mostly banyak barang-barang lokal di Indonesia lah. Ni kalau bawa mak-mak ni jenuh. Mereka yang ada budget. Sarinah Mall ni ada Macam street ni lah food mereka tau. yang ada Bila budget. Sampai sini tak try dia punya street food memang rugi. Orang weh. cakap Aku cuba seluruh dia Indonesia tambah. merata Bentuk tu macam tempat ala pun Bali mencari tu tau, penghasilan dekat Malaysia. susah. Mana-mana yang sedap juga weh. Memang Datang banyak ke Lamongan, makanan ke boleh tempatku. pilih kat sini, weh. Ada bakso, ada sate. Yang penting harga memang jauh lebih murah. Aku daripada akan mall tunjukkan Jeff. seperti Aku cuba apa dia punya sate pun sedap juga, weh. kehidupan Kedai sehari-hari pun di dengan tempatku di Sarinah kampung Mall. itu Tapi yang seperti paling apa. favourite Di adalah daerah nasi bukan di kampungku guys, tapi di hampir di Jawa Timur. Tapi aku berani guarantee Lain kalau di Zainal sama Toho aku nggak tahu. Sehingga dia selalu mengatakan seperti itu, aku nggak tahu. Angin pula kan. Memang syadu. So settle trip aku first day dekat Jakarta. So kalau nak tengok second day, hampa komen part 2. Ciao. Hari ini kita akan solo travel ke Bandung, Indonesia. Untuk Bandung ni, kita akan naik flight daripada KL ke Jakarta. Daripada Jakarta, kita akan naik kereta api cepat straight to Bandung within 30 minutes. Okay, so kenapa I cakap 30 minutes is because kalau the normal kereta api daripada Jakarta ke Bandung selalunya ambil masa dalam 2 jam setengah hingga 3 jam. But this one, Nanti ada yang kata, itu di bandar, itu di kampung. Tuh lah, aku dah kata, datang ke kampung. DM aku di TikTok. Diorang punya tempat ni macam banyak ukiran-ukiran kayu. Bro, CCA, aku nak datang ke kampung awak. Aku ambil nanti dekat Juanda, Surabaya. Nanti aku akan ajak jalan-jalan. Selama ni I hanya backpacking ataupun I hanya Kau rasakan kehidupan kami itu sehari-hari di warung-warung kopi, di tempat-tempat pelancongan itu seperti apa. Sekarang pukul 1.45 kita dah sampai dekat stesen kereta api Halim. This is where kita akan depart ke Bandung. So bila you dah sampai di stesen, you terus pergi ke mesin ni untuk beli ataupun print you punya tiket yang you dah beli dekat apps. Kalau macam I beli dekat dia punya apps sebab kalau dekat sini hanya boleh pakai macam diorang punya bank. Orang Malaysia ataupun yang ada QRIS. budget I beli tak through pernah dia punya mengeluh apps datang sebab ke banyak Indonesia pakai tu tak pernah credit card mengeluh. and then print kat sini. Di train station Tapi dia dah kalian yang nampak tak punya macam dekat budget airport, untuk super cantik gila. melancong, And the system pun ada kumpulkan juga uang track dulu. baggage macam Ambil dekat hotel. KWSP, Okay, so ambil tak IPF lama dulu. pun from tunggu sampai Keluarkan masuk, IPF, diorang keluarkan dapat bagi KWSP, basic kenapa. And then just baru scan boleh punya datang ke tiket, Indonesia. and then you akan pergi ke platform Kalau tak ada dia. uang.
Dekat platform dia tu sumpah cantik gila. Tapi you need to be quick untuk Keluarkan. cari you punya coach and masuk terus sebab based on the Kan ada simpanan you need to KWSP, ya, shut keluarkan dia pula. KWSP. Okay, dah start rasa yang dia punya Pakcik. kereta api ni makin lama makin Pakcik laju. siapa tu? Apek, itu eh? speed kereta api biasa. Nampak tak? Aku selalu mengatakan jangan termakan dengan narasi-narasi yang ingin selalu menjatuhkan Indonesia itu jangan. Datang sendiri ke Indonesia baru tahu. Kalau sudah datang ke Indonesia seperti video ini. baru pun literally just turun Oh, daripada Indonesia cantik, Wushu and then murah. pergi ke this one. Orangnya You turun ramah. ke escalator, you akan terus jumpa train yang straight to Bandung within 10 minutes. Kebetulan pula ada orang Malaysia yang kenal I macam segan pula. Baik, korang akan terus sampai ke Bandung ni and then carilah Grab ke apa ke untuk pergi ke hotel ataupun any guest house yang korang book. I am in Bandung already. So, from KL to Jakarta to Bandung within 4 hours. Nah, itulah video orang Malaysia yang datang ke Indonesia. Kagum, dari segala hal kagum. Nggak pernah mengeluh seperti orang yang tak ada budget untuk datang ke Indonesia tuh, tak pernah mengeluh mereka. Dari segi bola ada tiket sepak bola, Stadium Bukit Jalil tuh, sekelas lawan Manchester United MU pun kosong, tak full, tak penuh. Kalau kami di Indonesia tak kira lah, kami tidak memandang lawan timnas, tak kira lawan negara manapun akan full, karena kami mencintai timnas, support dengan timnas kami, bukan lawan dengan siapa. Kalau kalian lihat dulu lawannya siapa, kemudian mencari lawan yang di bawah Malaysia biar ranking tuh naik, biar dapat ranking tuh naik sehingga mencari lawan persahabatan itu mencari negara-negara yang di bawah ranking Malaysia. Lain dengan Indonesia, selalu mencari lawan di atas Indonesia, mencari pengalaman, bukan hanya mengejar ranking. Itulah kenapa mereka selalu menghina, tapi mereka bertolak belakang kebutuhan pekerja asing yang ada di Malaysia dari sektor-sektor yang diperlukan tuh mereka tidak sadar. Mereka selalu memandang rendah, memandang remeh, dikiranya datang ke Malaysia tuh nggak punya makan. Coba kalau nggak usah aku lah. Kamu berkawan dengan teman-teman aku yang ada di Malaysia, kemudian kamu ikut ke kampung dia, gimana rumahnya, apa yang dia ada. Nanti kalian selalu mengatakan itu hasil kerja dari Malaysia. Seperti kamu, lupa diri, kacang lupa kulit. Sekarang sudah lupa karena dulu kerja di Malaysia sudah sukses tapi lupa dengan Malaysia, menghina. Aku nggak menghina. Oke, kau katakan aku kacang lupa kulit. Kalau aku datang ke Malaysia, dari proses, aku cerikan proses. Aku pergi ke ketua kampung, ketua balai polis, minta surat keterangan kalau aku tidak mampu, aku miskin, kemudian datang ke Malaysia, kemudian sampai di Malaysia, aku mengetuk pintu ke pintu rakyat Malaysia. Enci, tuan, puan, saya di Indonesia miskin, saya minta derma, saya minta bantuan, saya minta derma untuk makan, untuk membuat rumah di Indonesia, saya miskin, tolong minta derma. Lepas itu ke pintu sebelah lagi, minta. Nah, itu baru aku kacang lupa kulit. Aku pergi Malaysia keluar berpeluh bekerja, bukan meminta kalian. Paham? Jadi kalian selalu merendahkan kami, selalu menghina babu, menghina kuli. Seperti yang kak tadi kau hina Mina lah, itulah. Kau tahu apa arti Mina tuh? Kepala otak kau nih. Oke guys, jadi untuk hari ini kita sambung besok lagi karena ada kerja sedikit. Oke, akhir kalam, assalamualaikum, salam tetot.